Maka dalam hadis Muslim kata Rasulullah, ketika manusia meniti di atas titian sirat, perbandingan antara yang jatuh dengan yang selamat, kata Nabi, dari setiap 1000 orang yang meniti titian sirat, 999 jatuh ke dalam neraka dan 1 orang yang selamat dari titian sirat. Ini perbandingannya. Dari 1000 yang meniti titian sirat, 999 jatuh ke neraka, 1 orang yang selamat. Berarti 1 ini yang juara. Jadi kalau kita ambil perbandingan, dalam 1 miliar jumlah manusia yang meniti titian sirat, hanya 1 juta yang masuk surga, 999 juta jatuh ke dalam neraka. Adakah kita di antara mereka? Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 185. Bersyukur kita pada Allah, alhamdulillah, siang ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah khosoh yang Allah wajibkan bagi kita yang mukallaf, yaitu ibadah sholat Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua yang hadir, agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena sebaik-baik dan semulia-mulia derajat kita di sisi Allah adalah yang terbaik ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian kata Allah, berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebagai wasiat takwa pada siang hari ini, khatib landaskan kepada firman Allah surah Ali Imran, surat yang ketiga di ayat 185. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas hari ini pasti merasakan yang namanya kematian. Maka kematian itu Allah sebut dengan dha'iqah. Ada rasa. Rasa kematian itu akan dialami oleh setiap orang nanti berbeda-beda. Rasa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu cuma dengan 2 rasa. Ada kematian dengan rasa yang menyakitkan, ada kematian dengan rasa yang menyenangkan. Di mana Allah menceritakan kematian dengan rasa yang menyakitkan? Pertama dalam surah Al-An'am ayat 97. Di situ Allah menjelaskan tentang kematiannya orang-orang zalim.
Walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut al malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah ngerinya kalau kalian mampu menyaksikan bagaimana orang-orang zalim menghadapi kematiannya, kata Allah. Malaikat membentangkan tangannya kemudian menampar-namparnya sambil berteriak, keluarkan ruh kalian. Artinya sebelum kematiannya datang, malaikat menampar-nampar mereka, menampar-nampar wajahnya dan menghantam-hantam punggungnya sambil berteriak untuk mereka agar mengeluarkan ruhnya. Karena mereka disuruh keluar tidak mau keluar, maka kematian dengan rasa menyakitkan akan Allah berikan bagi orang-orang yang zalim. Yang kedua, bagi kematian bagi orang-orang kafir, Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 50. Walau taro idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribu wujuhahum wa adbarahum. Alangkah ngerinya kalau kalian juga mampu menyaksikan bagaimana orang-orang kafir menghadapi kematiannya, kata Allah. Malaikat menampar-nampar wajahnya dan menghantam-hantam punggungnya. Ketika sudah dipanggil tidak mau keluar, ditampar juga tidak mau keluar, dihantam punggungnya juga tidak mau keluar, maka kematian yang menyakitkan itu dilakukan oleh malaikat dengan cara dicabut dengan kasar. Wan nazi'ati gharqa. Maka ini adalah kematian yang dengan rasa yang menyakitkan. Yang kedua, ada rasa kematian yang menyenangkan, kata Allah. Za'iqohnya rasa itu menyenangkan. Ini Allah jelaskan dalam surah Fussilat surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqomah dengan imannya, pada saat menghadapi kematiannya Allah datangkan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan malaikat untuk mendatanginya dan menghiburnya. Maka malaikat berkata kepada yang sakarat itu, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan cemas. Ini hiburan yang diberikan oleh malaikat. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian perlihatkan surga kepada hambaku yang istiqomah itu, kata Allah, sebelum ruhnya dicabut dari jasadnya. Artinya kematian yang menyenangkan bagi orang-orang beriman dan orang-orang yang istiqomah kepada Allah itu diperlihatkan surga sebelum ruhnya diambil. Diperlihatkan pemandangan yang begitu menyenangkan bagi dia sehingga dia melupakan rasa sakit yang akan dialami ketika menghadapi kematian. Maka rasa sakit ketika saat sakarat itu akan hilang ketika Allah perlihatkan surga kepada hambanya yang beriman dan beristiqomah kepada Allah. Maka ini dikatakan oleh Allah tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap mati itu punya rasa. Ada rasa yang menyakitkan dan ada rasa yang menyenangkan. Tergantung dari kita. Karena kedua hal itu juga bermula dari sifat yang Allah berikan kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dua sifat ke dalam diri kita. Sifat fujur, kecenderungan untuk berbuat dosa dan maksiat, dan takwa, kecenderungan untuk berbuat baik. Maka orang-orang yang memilih jalan fujur dalam kehidupannya, maka di akhir kematiannya Allah berikan za'iqoh yang menyakitkan, rasa mati yang menyakitkan. Maka bagi orang-orang yang memilih jalan takwa, maka Allah memberikan za'iqohnya menyenangkan, rasa yang menyenangkan ketika menghadapi kematian. Masyarul muslimin sedang jamaah-jamaah rahimakumullah. Kemudian kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti di hari akhirat atau di hari kiamat Allah akan sempurnakan masing-masing amalan kita. Semua perbuatan yang kita lakukan hari ini akan Allah sempurnakan nanti di akhirat. Apakah penyempurnaannya itu akan merugikan kita atau menguntungkan kita, tergantung dari amal yang kita perbuat hari ini. Maka nanti kondisinya, kata Rasulullah, ada di akhirat itu orang yang amalnya terus berkurang, tidak pernah bertambah. Selalu berbuat maksiat dan tidak pernah berbuat kebaikan. Atau selalu menggunjingkan dan menfitnah serta mengadu domba orang tanpa pernah berbuat baik atau beribadah sebanyak mungkin kepada Allah. Maka pahalanya terus berkurang
dan dosanya terus bertambah. Yang kedua, ada orang yang pahalanya bertambah dan dosanya juga bertambah. Berbuat ibadah juga, berbuat maksiat juga sejalan. Yang ketiga, ada orang yang pahalanya bertambah tapi tidak pernah berkurang. Ini penyempurnaan akhir dari setiap amal yang kita lakukan di dunia, maka Allah akan sempurnakan nanti di akhirat. Hasil akhirnya adalah apa yang menjadi keputusan akhirat nanti. Maka hindarilah setiap amalan yang bisa merugikan kita, dan perbanyaklah amalan yang bisa menambah kualitas ibadah kita dan kuantitas ibadah kita di hadapan Allah. Kemudian kata Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Nanti di akhirat itu yang akan Allah masukkan ke dalam surga itu hanya orang-orang yang menang atau orang-orang yang juara. Yang bisa masuk surga itu hanya orang-orang yang juara. Artinya penduduk surga itu tidak sebanyak penduduk neraka. Penduduk neraka nanti jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk surga. Maka Allah menjelaskan dalam surah Al-Hasyr surat yang ke-59 ayat 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama jumlah penduduk neraka dibandingkan dengan jumlah penduduk surga. Artinya jumlah penduduk neraka jauh lebih besar daripada jumlah penduduk surga. Dari mana alasannya? Karena Allah menyebutkan neraka lebih dahulu daripada surga. Sifat ayat-ayat Allah yang turun apabila disebutkan itu lebih dahulu, artinya dia memiliki nilai yang lebih dibandingkan yang lain. Allah menyebut neraka dahulu daripada surga. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama nanti jumlah penduduk neraka dibandingkan dengan jumlah penduduk surga. Artinya jumlah penduduk neraka jauh lebih besar daripada jumlah penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun, kata Allah. Karena yang berhak menjadi penduduk surga itu hanya orang-orang yang juara. Dan kita tahu yang diakui juara itu tidak banyak. Kalaupun secara perlombaan yang diakui juara itu cuma 3, 1, 2, dan 3. Selebihnya tidak dianggap juara. Artinya kalau peserta dalam satu perlombaan itu ada 50 orang bertanding, berlomba, berpacu untuk mendapatkan juara, yang diakui juara cuma 3, 1, 2, dan 3. Maka yang juara inilah yang berhak mendapatkan surga. Itu maknanya. Jadi penduduk surga itu hanya orang-orang yang juara. Tidak banyak. Makanya Allah katakan jumlah penduduk neraka tidak sama dengan jumlah penduduk surga. Karena jumlah penduduk surga sedikit. Bahkan dalam hadis Muslim kata Rasulullah, ketika manusia meniti di atas titian sirat, perbandingan antara yang jatuh dengan yang selamat, kata Nabi, dari setiap 1000 orang yang meniti titian sirat, 999 jatuh ke dalam neraka dan 1 orang yang selamat dari titian sirat. Ini perbandingannya. Dari 1000 yang meniti titian sirat, 999 jatuh ke neraka. 1 orang yang selamat. Berarti 1 ini yang juara. Jadi kalau kita ambil perbandingan, dalam 1 miliar jumlah manusia yang meniti titian sirat, hanya 1 juta yang masuk surga, 999 juta jatuh ke dalam neraka. Adakah kita di antara mereka? Makanya akhirat itu menentukan. Hasil akhir yang Allah tentukan di akhirat itu, siapa yang menjadi juara, itu yang benar-benar Allah akui sebagai penduduk surga. Makanya di akhir ayat Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini, kata Allah, seperti sandiwara atau seperti permainan. Artinya bukan berarti kita hidup di dunia ini main-main, bukan. Allah mengibaratkan kehidupan dunia tidak jauh berbeda dengan permainan atau pertandingan atau perlombaan. Kita samakan hakikat permainan atau perlombaan dengan hakikat hidup. Karena Allah menyamakan antara hidup dengan perlombaan atau pertandingan.
Apa yang mesti kita ambil pelajaran di sini ketika Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia tidak lebih daripada permainan. Coba kita lihat hakikat dari permainan kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, permainan itu punya batas waktu atau limit waktu. Apakah limit waktunya dalam bentuk waktu atau dalam bentuk hitungan angka? Coba kita perhatikan kalau orang main bola waktunya 2 kali 45 menit. Begitu selesai, pertandingan juga selesai, habis. Kalau pertandingan bulu tangkis, pingpong atau tenis meja dengan bola voli, itu hitungnya sama sekarang rally point. Hitungan 21 angka. Begitu sampai di hitungan 21, permainan selesai dan berakhir. Artinya kalau Allah mengatakan kehidupan itu sama dengan permainan, kalau permainan punya batas waktu, berarti hidup pun punya batas waktu. Berapa waktu yang Allah tentukan bagi kita? Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun. Kalau Rasulullah sendiri sudah membatasi umur umatnya dalam hadis riwayat Ahmad, bahwa umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Kalaupun ada yang melewati itu, sangat sedikit yang bisa melewati batas itu. Artinya umur kita sudah dibatasi oleh Nabi, tidak akan pernah ada yang melewati itu. Kalaupun ada, tidak banyak. Hanya orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan yang Allah berikan batas waktu melebihi dari itu. Maka Allah mengingatkan, hidup itu sama seperti permainan. Kalau permainan punya batas waktu, berarti hidup pun punya batas waktu. Berarti kita tidak akan hidup selamanya di dunia. Yang kedua, hakikat permainan itu ada yang kalah, ada yang menang. Berarti dalam kehidupan pun nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, apakah kita keluar dari dunia ini sebagai pemenang atau kita keluar sebagai pecundang? Kita keluar sebagai juara atau kita sebagai orang-orang yang kalah setelah bertanding di dunia? Karena kehidupan di dunia ini selama sekian puluh tahun Allah berikan sama seperti pertandingan atau permainan kata Allah. Apakah kita akan menjadi pemenang dalam permainan di dunia ini ketika kita meninggal, atau kita malah menjadi pecundang yang akan menghuni neraka Allah? Maka tempat terakhir yang Allah berikan bagi yang juara tempatnya surga, bagi yang kalah tempatnya neraka. Maka Allah sudah mengibaratkan. Maka coba tanya diri kita hari ini, sudah berapa usia kita, sudah berapa lama kita menjalani kehidupan, sudah seberapa banyak ibadah yang kita perbuat, dan sudah seberapa banyak dosa yang kita lakukan. Maka mulailah kita menghitung, karena Allah sudah mengingatkan dalam akhir surah wal asr. Di akhir itu Allah katakan, apakah orang itu benar-benar masuk kepada orang yang beruntung atau orang yang merugi? Innal insana lafi khusr. Mulailah kita menghitung dari makna al-asr itu. Makna al-asr itu 3 kata ulama. Ada yang mengatakan demi waktu. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Karena waktu ini pendek. Perhitungan waktu itu setiap detik yang kita lalui mendekatkan kita kepada kematian. 1 detik berlalu, 1 detik kita sudah mendekatkan kepada kematian. Maka semakin panjang waktu yang kita lewati, semakin mendekatkan kita kepada kubur kita sendiri. Yang kedua, al-asr itu diartikan demi perhitungan dan persiapan. Bagi orang yang berdagang, mulailah menghitung kalau usia sudah di atas usia asar. Ibaratkan orang berdagang, kalau berdagangnya sampai maghrib, setelah sholat asar mereka sudah menghitung laba atau rugi. Maka kita kalau usia di atas sudah 40 tahun, sudah kan kita menghitung. Kalau seandainya hari ini kita dimatikan, kita termasuk orang yang untung atau orang yang rugi. Persiapan, kalau umur kita di atas 40 tahun sudah masuki usia asar, mulailah kita mempersiapkan diri karena sebentar lagi kita akan pulang. Kalau tidak kita perhitungkan ini semua, innal insana lafi khusrin kata Allah. Karena manusia itu banyak yang merugi karena tidak pernah menghitung dari waktu yang Allah berikan. Karena hidup di dunia ini adalah permainan, punya batas waktu, dan ada yang kalah, ada yang menang. Maka persiapkan hari ini, perhitungkan mulai hari ini, apakah kita nanti termasuk orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang merugi? Apakah kita termasuk orang-orang yang juara atau orang-orang yang kalah? Apakah kita termasuk orang-orang yang menang atau orang-orang yang pecundang ketika menghadap Allah? Maka tidak ada kata lain,
karena kita faham setiap kematian itu pasti datang, karena tidak ada orang yang hidup yang tidak akan mati. Ini hanya masalah waktu, cepat atau lambat, dulu atau kemudian. Maka tidak ada kata bermain bagi kita. Persiapkan diri untuk beribadah sebanyak mungkin kepada Allah, karena Allah sudah mengingatkan jauh-jauh hari, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mulailah kita berbekal kepada Allah, karena sebaik-baik bekal yang Allah lihat dari kita itu adalah ketakwaan kita kepada Allah, karena disitulah nanti Allah memuliakan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka mulailah persiapkan diri kita, dimulai dari sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana ya Allah islaman muslimin wa imanana ya Allah imanan mu'minin wa amalana ya Allah amalan solihin wa niyatana ya Allah niyatan mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana ya Allah hayatan ulama wa mautana ya Allah mautan syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabal barakah wa abwabar rahmah wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabar rizqi wa abwaban nikmah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma khtim bil Islam wa khtim bil iman wa khtim bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.